Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah laporan proyek pengembangan sistem pendataan jenis-jenis tanaman di Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pembenihan Tanaman Hutan. Sebelumnya terima kasih untuk dosen pembimbing kami, Ibu Dini Suhartini, Eskom MMSI. Untuk kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri Angga Fernanda sebagai ketua kelompok. Kedua ada Muhammad Fahri Arya Ramadan, Satria Nugraha, Akbar Tristan, dan Muhammad Hanif. Untuk presentasi kali ini kami akan membahas bab 2 yaitu pembahasan tentang studi kasus hingga interface. Untuk studi kasusnya, sistem informasi pendataan jenis-jenis tanaman ini terdiri dari 3 user yaitu pengurus balai, admin, dan karyawan. Analisis prosedur pada sistem informasi pendataan jenis-jenis tanaman ini terdiri dari satu pengurus balai mendapatkan hasil pendataan tanaman dan kemudian diberikan kepada admin. Selanjutnya, admin mengupdate atau menginput pendataan jenis tanaman ke sistem, dan yang terakhir karyawan dan masyarakat dapat melihat informasi jenis-jenis tanaman. Untuk rancangannya itu yang pertama ada sistem prosedur diagram yang akan dijelaskan oleh saudara Satria Nugraha. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem prosedur diagram. Sistem prosedur diagram merupakan salah satu media dalam bentuk bagan untuk menggambarkan suatu prosedur sistem secara logika. Sistem prosedur diagram ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara bagian, proses manusia maupun proses komputer, dan aliran data dalam bentuk masukan dan keluaran. Nah, di sini yang pertama melalui start, lalu ke hasil pendataan jenis-jenis tanaman. Kalau tidak ada yang diinput, bisa langsung selesai. Jika ada yang harus diinput, harus hasil pendataan jenis-jenis tanaman, lalu ke input data jenis-jenis tanaman, lalu ke sistem database. Database ke informasi jenis-jenis tanaman, lalu selesai. Dan ke masyarakat informasi jenis-jenis tanaman, lalu selesai. Mungkin bisa dilanjutkan oleh saudara selanjutnya. Untuk yang kedua itu ada diagram konteks dan DFD level 0 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi diagram konteks itu adalah sebuah aliran di mana user dapat berinteraksi dengan sistem. Di sini ada 3 user yaitu admin, karyawan dan masyarakat. Untuk admin sendiri, admin berinteraksi dengan sebuah sistem pendataan jenis tanaman itu yang pertama admin menginput data login tanaman, yang kemudian yang kedua itu ada admin input data jenis-jenis tanaman. Dari sistem itu mengeluarkan atau outputnya itu informasi jenis-jenis tanaman dan notifikasi dan verifikasi login admin. Nah, kemudian itu dari sistem ke user masyarakat atau karyawan dapat menampilkan sebuah informasi jenis-jenis tanaman. Yang ketiga itu ada DFD level 0. Jadi DFD ini adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Nah, di sini terdiri dari 4 proses yaitu input user, input data login, input data jenis-jenis tanaman, dan melihat info tanaman. Untuk yang pertama itu admin menginput data user yang kemudian masuk ke database user. Selanjutnya admin dapat menginput data login yang kemudian masuk ke data user. Dari data user ini mengeluarkan sebuah output yaitu verifikasi dan validasi dari data login admin ini. Kemudian admin dapat menginput data-data jenis tanaman yang akan masuk ke database tanaman. Dari database tanaman ini informasi dapat dilihat oleh admin. Nah, dari database tanaman ini terdapat informasi jenis-jenis tanaman yang akan dapat diakses atau dilihat oleh masyarakat, karyawan, dan admin itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada ERD yang akan dijelaskan oleh Akbar. Baik, terima kasih. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu ERD.
ERD adalah pemodelan data atau sistem dalam database yang sudah sering digunakan oleh banyak lembaga. Dan pada ERD yang kita buat ini terdapat 3 entitas, yaitu ada admin, tanaman, dan jenis tanaman. Dan di admin sendiri memiliki atribut ID admin sebagai primary key. Kemudian ada nama admin, username, dan password. Dan di entitas tanaman itu ada kode admin sebagai primary key, kode tanaman sebagai primary key, nama tanaman, dan daerah asal tanaman. Dan dari tanaman ini terdapat memiliki, dan kemudian ada entitas jenis tanaman, dan di jenis tanaman ini ada kode jenis tanaman sebagai foraging key, ada tanaman hias, tanaman obat, tanaman buah, tanaman umbi, dan ada kode tanaman sebagai primary key. Sekian, terima kasih. Untuk yang kelima itu ada flowchart yang akan dijelaskan oleh Fahri. Baik. Saya akan menjelaskan flowchart. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, di sini kita dari start, lalu ke hasil pendataan jenis-jenis tanaman, kemudian login, terus input data jenis-jenis tanaman, lalu ke database. Dari database itu menampilkan informasi jenis-jenis tanaman dan selesai. Oke, yang terakhir itu ada interface yang akan dijelaskan oleh saudara Hanif. Baik, kali ini saya akan menjelaskan interface yang sudah kita buat. Di dalam home sendiri itu terdapat home, about, terus kontak. Terus terdapat tombol search. Terus terdapat kontak kami yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube kami. Selanjutnya, nah, di dalam tombol button home terdapat beberapa contoh, misalnya buah, umbi, daun, dan tanaman obat. Untuk melihat informasi selanjutnya, kita dapat mengklik selengkapnya. Selanjutnya di tombol search ini atau hasil pencarian ini, kita dapat mencari jenis-jenis tanaman. Nah, contohnya ini gambarnya, terus detail tanamannya, terdapat nama, kode tanaman, jenis tanaman, dan asal tanaman. Selanjutnya itu, nah, di sini admin login menggunakan username dan password, kemudian mengklik tombol login. Nah, kemudian admin input detail tanaman. Nah, di sini terdapat nama, kode tanaman, jenis tanaman, asal tanaman, dan gambar. Di sini kita dapat mendropnya ke pilih file. Kemudian oke. Terima kasih dari saya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.